Halo para sahabatku cinta damai dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu, dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini saya akan sharing tentang sejarah para pahlawan. Semoga bermanfaat dan menambah kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia. Selamat mendengarkan. Kiai Haji Ahmad Hanafiah Mas Putra, lahir pada tahun 1905, di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Tengah, sebelum terjadinya pemekaran wilayah, menjadi Lampung Timur, seperti sekarang. Beliau adalah anak sulung dari Kiai Haji Muhammad Nur, seorang pimpinan pondok pesantren Istisodiyah di wilayah Sukadana. Pondok pesantren ini adalah pondok pesantren yang pertama kali ada di Provinsi Lampung. Kiai Haji Ahmad Hanafiah Mas Putra, atau lebih dikenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Hanafiah, menempuh pendidikan belajar agama Islam dari ayahnya, dan beliau juga pernah menempuh pendidikan di berbagai pondok pesantren di luar negeri, seperti di negara Malaysia, Mekah, maupun Madinah. Sewaktu beliau masih berumur 5 tahun, Kiai Haji Ahmad Hanafiah sudah pandai atau khatam dalam membaca Al-Quran. Ayahnya adalah seorang ulama besar yang memiliki banyak pengalaman dalam menimba ilmu di Tanah Suci. Hal tersebut menurun kepada sang anak. Kiai Haji Ahmad Hanafiah sempat mengabdi 5 tahun menjadi guru agama Islam, mulai dari tahun 1920 sampai tahun 1925. Kemudian Kiai Haji Ahmad Hanafiah meneruskan jenjang pendidikannya ke pondok pesantren di Kelantan negara Malaysia, dari tahun 1925 sampai tahun 1930. Setelah selesai memperdalam ilmu agama di negeri jiran, dia pun meneruskan pendidikannya ke Mekah. Namun, sewaktu dalam perjalanannya, Kiai Haji Ahmad Hanafiah terlebih dahulu singgah di India untuk mendalami ilmu tarekat. Setibanya di Tanah Suci pada tahun 1930, ia kembali memperdalam ilmu agamanya di Masjidil Haram sampai tahun 1936. Kiai Haji Ahmad Hanafiah telah menunjukkan tanda-tanda kepemimpinannya sejak masih belia. Jiwa kepemimpinannya terus berkembang dalam dirinya, bahkan saat belajar di Tanah Suci. Hal tersebut terbukti dengan kemampuannya selama 2 tahun, menjadi ketua himpunan pelajar Islam Lampung di kota Mekah, Arab Saudi. Selain kuliah di kota Mekah, Kiai Haji Ahmad Hanafiah juga mengajar ilmu pengetahuan agama Islam di Masjidil Haram pada tahun 1934 sampai tahun 1936. Sekembalinya ke Indonesia, ia aktif sebagai mubalik di Lampung dan ditunjuk menjadi Ketua Serikat Dagang Islam (SDI) di wilayah Kawedanan Sukadana, tahun 1937 sampai tahun 1942. Kiai Haji Ahmad Hanafiah juga mengelola bisnis dengan membuka lapangan usaha. Dalam berbagai bisnis, ia juga turut serta membantu masyarakat dan para santrinya, dan ia juga mengelola lembaga pendidikan pesantren ayahnya. Kecerdasan Kiai Haji Ahmad Hanafiah dalam mengatur organisasi bukan hanya sekedar teori, tetapi ia juga pandai mengatur manajemen yang rapi secara keseluruhan. Dalam meneruskan pesantren ayahnya, beliau mengajar para santri pondok pesantren Al-Ikhlas Sukadana pada tahun 1942 sampai tahun 1945. Karena beliau aktif juga di Serikat Dagang Islam, atau SDI, beliau juga sering mendapat ancaman oleh penguasa pada zaman pemerintah kolonial, yang menganggap bahwa Serikat Dagang Islam atau SDI adalah sebagai organisasi yang membahayakan rezim pada saat itu.
Konsep Serikat Dagang Islam atau SDI, diterapkan oleh umat Islam di Sukadana, dengan mengelola usaha-usaha seperti, usaha mebel, home industry sabun, bahkan rokok kretek pun dikembangkannya. Selain itu, Kiai Haji Ahmad Hanafiah juga aktif mengelola lembaga pendidikan atau pondok pesantren. Kiai Haji Ahmad Hanafiah adalah seorang ulama yang tidak hanya sibuk di bidang keilmuan saja, melainkan kepandaiannya diterapkan dalam praktik untuk mendampingi masyarakat sekitar dalam menumbuhkan perekonomian, dan berbagai cara pun dilakukan untuk membuat teknologi pertanian yang semakin modern dan praktis. Pada saat agresi militer Belanda, tahun 1947, dengan serangan serentak di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan, saat itu juga Belanda mulai bergerak menyerang Lampung, yang saat itu masih menjadi bagian dari Karesidenan Sumatera Selatan. Belanda sempat mendapat perlawanan dari Kesatuan Tentara Nasional Indonesia, walau akhirnya wilayah kota Batu Raja dapat dikuasai oleh Belanda. Peristiwa tersebut sempat memancing Laskar Rakyat bersama TNI untuk melawan Belanda dalam pertempuran di Kemarung. Kemarung adalah suatu tempat hutan belukar yang terletak di dekat Batu Raja ke arah Martapura, wilayah Sumatera Selatan. Dan disitulah terjadi pertempuran sengit antara TNI dan Laskar Rakyat dalam melawan Belanda. Perlawanan Laskar Rakyat yang tergabung dalam barisan Hizbullah dan Sabilillah, hanya bersenjatakan golok. TNI dan Laskar Hizbullah berencana akan menyerang Batu Raja, namun rencana tersebut telah dibocorkan oleh mata-mata, sehingga personel TNI mundur ke Martapura, sedangkan pasukan Laskar Hizbullah yang sedang beristirahat di Kemarung, diserang oleh Belanda, dan terjadilah kembali pertempuran yang sangat hebat. Pasukan Laskar Hizbullah banyak yang gugur dan ditawan oleh Belanda. Sementara itu Kiai Haji Ahmad Hanafiah ditangkap hidup-hidup, lalu dimasukkan ke dalam karung dan ditenggelamkan di Sungai Ogan. Oleh karena itu, hingga sekarang makamnya tidak diketahui. Catatan peristiwa sejarah lainnya mencatat bahwa Kiai Haji Ahmad Hanafiah dikenal sangat pemberani, ditakuti, dan disegani lawan, bahkan beliau juga dikabarkan kebal terhadap peluru. Beliau adalah sosok komandan Laskar Hizbullah yang rendah hati, dan tidak mau menonjolkan dirinya, ia selalu berjuang tanpa pamrih. Beliau juga banyak diakui sebagai tokoh agama, ulama, pejuang, politisi, dan komandan perang, yang dikenal sebagai Laskar Bergolok, karena beliau selalu membawa senjata golok ciomas pada saat bertempur. Karir Kiai Haji Ahmad Hanafiah, beliau banyak pengalaman dalam menduduki berbagai jabatan, di antaranya. Pada masa penjajahan Jepang, ia menjadi anggota Chuosangikai, di Karesidenan Lampung pada tahun 1945 sampai tahun 1946. Beliau juga sempat menjadi ketua Partai Masyumi dan pimpinan Hizbullah di Kawedanan Sukadana. Kemudian beliau pernah menjadi anggota DPR Karesidenan Lampung pada tahun 1946 sampai tahun 1947. Beliau juga seorang wakil kepala, sekaligus merangkap kepala bagian Islam pada kantor Jawatan Agama Karesidenan Lampung, sejak awal 1947. Pada puncak karirnya, Kiai Haji Ahmad Hanafiah gugur di medan perang dalam upaya mempertahankan kemerdekaan RI dari agresi militer Belanda, menjelang malam tanggal 17 Agustus tahun 1947 di Front Kamerung, wilayah Batu Raja, Sumatera Selatan. Kiai Haji Ahmad Hanafiah merupakan sosok ulama yang produktif dalam menghasilkan karya-karya luar biasa yang sampai saat ini masih terjaga, yaitu Kitab Al-Hujjah dan Kitab Tafsir Ad-Dohri. Kedua kitab ini adalah bukti intelektualitas Kiai Haji Ahmad Hanafiah, sang ulama yang mewariskan karya untuk generasi selanjutnya.
Untuk mengenang jasa beliau, pemerintah daerah Provinsi Lampung telah membangun monumen sejarah, patung Kiai Haji Ahmad Hanafiah, yang berlokasi di Simpang 3, Taman Banding Sukadana Tengah, Lampung Timur. Kini monumen tersebut menjadi kebanggaan masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Sukadana, Lampung Timur. Kerap kali banyak masyarakat dari luar daerah yang sengaja mampir untuk berfoto di monumen ini. Demikian sedikit ulasan tentang sejarah pahlawan Indonesia. Semoga bermanfaat dan menambah semangat cinta terhadap tanah air Indonesia. Berkah dalam.